Di sini, sebuah kisah tiga pemuda yang masih kerap kali melalaikan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena perilaku mereka yang masih suka membuli orang lain. Tidak hanya itu, mereka pula masih semena-mena terhadap lingkungan, tidak peduli akan kewajiban, dan lupa bahwa negara kita masih menjunjung tinggi mengenai gotong royong. Namun suatu ketika, ada satu hal yang membuat mereka sadar bahwa gotong royong adalah sesuatu yang penting dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dengan gotong royong, mereka akan memahami apa itu arti dari kebersamaan, kerjasama, dan tanggung jawab. Itu dong SB-nya yang bener, nggak bener banget sih mainnya. Kalian, aku boleh ikut main bareng kalian nggak? Ada si Culun. Ngapain kamu kesini? Mau main bareng kita? Iya, aku mau ikut main bareng kalian, boleh nggak? Aduh, ngapain sih? Abian nggak boleh buang sampah sembarangan tahu. Wah, terserah aku dong. Kamu kok ribet banget sih? Buang aja sendiri. Buang sampah, main apa mulu? Apa sih kak? Buang aja sendiri. Ya udah nih, buang cepetan. Iya. Wah, ada Ante ya, samperin ah. Ante ya, gak usah rajin gitu deh nyapu-nyapu. Apa aku buang ke dia aja ya? Abian, kamu apa-apaan sih? Abian, ngapain kamu gangguin Antea? Apaan sih? Dia aja lagi nyapu sampah. Ya udah aku sekalian buang aja ke dia. Ya harusnya kamu langsung aja buang ke tempatnya, jangan malah gangguin Antea. Nah iya tuh, bukannya nggak buang sama sembarangan dan kamu nyuruh orang lain buat buangin. Gimana sih kamu? Kamu tahu gak sih banyak kasus banjir gara-gara sampah? Harusnya kamu tuh bisa ngejaga lingkungan kita. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 14 desa dengan 660 lebih rumah warga terdampak banjir yang tak kunjung surut. Banjir di Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir masih merendam beberapa kecamatan dan berdampak pada ribuan rumah warga. Kecamatan Martapura Timur salah satunya, sedikitnya 660 rumah warga dari 14 desa terdampak banjir dengan ketinggian air rata-rata 30 cm. Meski demikian, aktivitas masyarakat masih berjalan dan ribuan warga terdampak banjir pun belum ada yang mengungsi. Lebay banget sih, sampah segitu doang juga. Ngeri juga ya, apalagi aku sama yang lain masih bawa sampah sembarangan. Nggak bisa dibiarin nih, teman-teman yang lain juga harus tahu. Jadi kamu ngomongin apa sih, Cel? Kayak penting banget sampai harus ngumpul segala. Tahu nih, orang lagi enak-enak tidur juga. Nih, jadi tadi itu aku lagi scroll TikTok. Video itu nunjukin sekarang lagi ada banjir.
banjirnya itu gara-gara orangnya sering buang sampah sembarangan. Kamu nyuruh kita kumpul cuma buat ngasih berita nggak penting kayak gitu? Gak penting, kamu nggak sadar kalau misalnya sekarang kita masih buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kampung ini banjir gimana? Nggak usah lebay deh. Buang sampah sedikit dong nggak bakal banjir. Kayaknya kita harus berhenti buang sampah sembarangan ya, biar kampung ini tuh nggak terjadi banjir. Sama kita harus minta maaf ke ATR karena udah sering jahatin kita. Oh iya, itu boleh juga tuh. Gimana kalau kita gotong royong bersihin sampah biar terhindar dari banjir yang disebabkan oleh sampah juga? Aku juga setuju sama ide kalian. Yuk. Yuk. Wah, tumben kalian di sini. Mau ngapain? Mau ngebully Antea lagi? Gak puas kalian ngebully Antea terus? Kamu jangan gitu dong, siapa tahu dia ada keperluan penting. Iya, kita kesini tuh mau minta maaf ke kamu soalnya udah sering jahatin kamu. Iya, kita kesini tuh mau minta maaf, sekalian mau bantu-bantu kalian bersihin lingkungan, boleh gak? Gitu maksud kalian. Boleh kok, aku justru senang banget kalau kalian ikut bersih-bersih. Aku juga udah maafin kalian kok, ayo kita bersih-bersih bareng. Yuk. Wah, seneng deh ngeliat kalian bersih-bersih gini, jadi peduli lingkungan. Pasti dong kak, dari kecil kita harus sudah peduli lingkungan. Nah iya kak, benar. Apalagi ya, hal kecil yang bisa kita lakuin adalah dengan cara buang sampah pada tempatnya. Dan juga kalau dikerjakan dengan gotong royong, pekerjaan tersebut akan cepat terselesaikan. Kesimpulan dari cerita ini, kita harus sadar dan peduli akan lingkungan sekitar. Sebagai generasi muda, kita juga harus bekerja sama dan saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan, agar lingkungan kita senantiasa terjaga dan bebas dari sampah. Gotong royong yang dilakukan secara bersama-sama dapat mempermudah kita semua menjaga lingkungan, karena menumbuhkan rasa kepedulian.